Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Keduanya merupakan gambar orang yang sedang menarik napas. Hal tersebut berkaitan dengan materi kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, mengidentifikasi pernapasan dada dan pernapasan perut, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, menganalisis macam-macam volume pernapasan, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sistem pernapasan pada manusia berkaitan dengan kegiatan bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses menghirup udara atau oksigen yang disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara karbon dioksida yang disebut dengan ekhalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Integrasi keislaman. Perhatikan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tentang sistem pernapasan pada manusia. Artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pada ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin tinggi seseorang dari permukaan bumi, maka tekanan udara semakin kecil dan oksigen semakin sedikit. Keadaan ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas. Atau dengan kata lain, kita jadi sesak nafas. Organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, batang tenggorokan, bronkus, bronchilius, paru-paru, dan alveolus. Pertama, hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh, atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Kedua, faring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa.
Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Yang ketiga, laring. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila epiglotis tidak menutup, makanan dan minuman akan masuk saluran pernapasan dan kita akan tersedak. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak berbicara pada saat makan dan minum. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Pita suara setiap orang memiliki perbedaan panjang, lebar, dan ketebalan, sehingga setiap orang memiliki nada suara berbeda. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kelima, bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronchilius merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Yang terakhir, alveolus memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih dan dikelilingi oleh kapiler darah. Dinding alveolus yang tipis dan adanya darah akan mempermudah difusi oksigen dari udara ke dalam darah dan proses difusi karbon dioksida dari darah keluar udara. Pernapasan ada 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, ketika kita menghirup udara, otot antar tulang rusuk berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk terangkat dan volume udara membesar, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Pada saat menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang rusuk turun dan volume rongga udara mengecil, yang menyebabkan udara dapat keluar. Pada pernapasan perut, ketika menghirup udara, otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar dan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Pada saat menghembuskan udara, otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi dan diafragma melengkung ke rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil
dan udara dari paru-paru dapat keluar. Frekuensi pernapasan yaitu jumlah napas yang diambil per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Pada anak-anak dan lansia, frekuensi pernapasannya lebih cepat daripada orang dewasa. Pada anak-anak, paru-parunya belum berkembang sempurna, sehingga oksigen yang diambil sedikit. Pada lansia, paru-parunya tidak dapat bekerja maksimal lagi, sehingga oksigen yang diambil pun juga sedikit. Hal itu menyebabkan frekuensi pernapasannya menjadi lebih cepat. Jenis kelamin. Laki-laki memerlukan lebih banyak energi daripada perempuan, sehingga frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Suhu tubuh. Pada saat suhu tubuh naik atau kita sedang sakit, maka frekuensi pernapasan akan menjadi lebih cepat. Posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pada saat berdiri, frekuensi pernapasan lebih cepat daripada kita saat berbaring. Aktivitas tubuh. Apabila setelah beraktivitas maupun berolahraga, frekuensi pernapasan lebih cepat. Karena setelah beraktivitas kita memerlukan oksigen lebih. Volume pernapasan. Volume tidal merupakan volume pernapasan biasa, yaitu sebesar 500 ml. Volume cadangan ekspirasi atau yang disebut juga dengan volume komplementer, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan setelah pernapasan biasa. Besarnya 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi atau volume suplementer, yaitu volume udara yang dapat dihirup setelah pernapasan biasa. Besarnya 1.500 ml. Volume residu atau volume sisa sebesar 1.000 ml. Kapasitas vital paru-paru merupakan jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi, sehingga jumlahnya menjadi 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru merupakan jumlah dari kapasitas vital ditambah volume residu, atau kapasitas total merupakan jumlah dari volume tidal, volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Jumlahnya sebesar 4.500 ml. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan antara lain asma, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, faringitis, tonsilitis, influenza, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Berikut akan dijelaskan beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Asma. Asma merupakan kelainan yang ditandai dengan peradangan kronis, hipersensitivitas, dan penyempitan pada saluran pernapasan.
Penyempitan ini dapat terjadi akibat kontraksi secara terus-menerus otot polos penyusun dinding bronkiolius atau bronkiolus. Terlalu banyaknya sekresi mukus atau lendir dan rusaknya epitelium dinding bronkus atau bronkiolius. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi. Pneumonia merupakan infeksi atau inflamasi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. TBC disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini juga menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Membuka jendela rumah setiap hari agar udara dalam rumah dapat berganti dengan udara di luar rumah. Menghirup udara segar di taman atau di tempat lain yang memiliki banyak tumbuhan. Banyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Jangan terlalu lama berada di ruang yang penuh dengan bahan-bahan kimia dan tidak merokok. Cukup sampai di sini dulu penjelasan materi kita kali ini. Semoga kalian semua menjadi paham dan mengerti tentang sistem pernapasan pada manusia. Sampai jumpa pada pertemuan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.